Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Nelly Agustin. Nama saya Niwayan Kesia. Nama saya Ulfa Nurasna Agustiani. Nama saya Ulfa Nadia Rahma. Nama saya Salsa Mediariani. Nama saya Sekawandari. Kami dari kelas 11 BDP 1. Kami di sini akan mempresentasikan pencatatan bukti transaksi. Suatu aktivitas perusahaan yang berdampak pada perubahan terhadap posisi keuangan atau aset kekayaan yang dimiliki perusahaan. Contohnya, melakukan pembelian perlengkapan kantor, membayar gaji karyawan, dan jenis-jenis pembayaran lainnya. Pada umumnya, transaksi yang terdapat dalam perusahaan terbagi atas dua macam, yaitu transaksi internal dan eksternal. Transaksi internal merupakan suatu jenis transaksi yang prosesnya hanya melibatkan pihak-pihak yang terdapat di dalam perusahaan. Contohnya yaitu transaksi penggunaan perlengkapan, transaksi perubahan harta, kekayaan perusahaan, penyusutan, dan lain sebagainya. Transaksi eksternal merupakan jenis transaksi yang melibatkan pihak luar. Contohnya transaksi eksternal. 2. Fungsi bukti transaksi, contohnya sebagai gambar di berikut. Bukti transaksi berfungsi sebagai bukti tertulis atas transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Bukti transaksi ini bertujuan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, bukti transaksi yang baik harus ada pengesahan dari pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan. Karakteristik keabsahan transaksi. Karakteristik bukti transaksi dalam perusahaan harus memenuhi A. Keabsahan formal transaksi dalam perusahaan pada umumnya dilakukan melalui prosedur yang resmi dalam perusahaan dengan adanya tanda tangan dari pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan atas transaksi tersebut. B. Keabsahan material. Dalam perhitungan bukti transaksi ini, maka proses perhitungan nilai uang dalam transaksi harus dipastikan kebenarannya dan keabsahannya sehingga dapat menghasilkan jumlah uang yang sebenarnya. Transaksi keuangan terdiri atas transaksi eksternal dan transaksi internal. Transaksi eksternal merupakan suatu transaksi yang dilakukan dengan pihak luar perusahaan. Misalnya, contoh transaksi internal ada penggunaan perlengkapan pemanfaatan gedung untuk jangka waktu tertentu, dan lain-lain. Bukti transaksi dalam perusahaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu bukti internal dan bukti eksternal. Bukti internal ini dibuat dan dilakukan oleh perusahaan. Bukti internal ini merupakan sebagai bukti pencatatan atau kejadian yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Adapun contoh bukti internal yaitu adanya penghapusan piutang usaha, pengalokasian biaya, dan lain sebagainya. Bukti eksternal merupakan bukti transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan, yaitu faktor business dan lain sebagainya. Macam-macam bukti transaksi. 1. Kwitansi. 2. Nota debit, nota kredit, nota kontan. 3. Memo and check. 4. Billet and giro. Salah satu jenis-jenis bukti transaksi ada nota kontan, kwitansi, dan memo. Nota kontan bukti transaksi pembayaran untuk pelanggan. Kwitansi adalah dokumen bukti pembayaran atau penerimaan uang. Memo atau model suatu informasi yang rinci mengenai perusahaan pada sumber-sumber ekonomi perusahaan akibat adanya aktivitas usaha yang lakukannya untuk mendapatkan keuntungan. C. Transaksi keuangan dalam perusahaan dapat memberikan informasi keuangan yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan. D. Transaksi keuangan dalam perusahaan dapat memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk membuat perkiraan potensi perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Untuk melengkapi sebuah pencatatan transaksi keuangan, maka bukti-bukti transaksi harus disimpan agar dapat digunakan jika terjadi selisih atau kesalahan dalam pencatatan. Sistematika pencatatan. Dasar pencatatan adalah dasar yang dipergunakan untuk menentukan saat pencatatan suatu transaksi keuangan. Ada dua dasar pencatatan yang dapat digunakan dalam akuntansi, yaitu A. Cash basis. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan secara tunai.
B. Accrual basis. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan, terlepas apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai atau belum. Dasar pencatatan tersebut perlu dipahami terlebih dahulu karena perbedaan dasar yang dipergunakan akan mengakibatkan hasil pencatatan yang berbeda pula. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.